Ino, Kuraki, dan Fuji terpaksa berenang menuju pulau Kichikujima gara-gara kapalnya tenggelam. Di pulau itu, mereka tidak menyangka akan melihat sebuah mayat dibakar di atas api unggun. Dan keadaan semakin parah karena mereka terjebak tidak bisa kemana-mana. Fuji yang merasa tidak nyaman berada dekat mayat menyuruh Ino untuk pindah dari situ. Tapi Ino berkata, kalau masuk ke hutan, mereka akan berjumpa dengan pembunuh berkepala babi. Sehingga satu-satunya jalan adalah menunggu di tepi pantai sampai ada kapal lewat untuk menolong mereka. Tapi Kuraki berkata kalau hal itu tidak mungkin terjadi, karena kalau dilihat dari banyaknya kapal karam di sekeliling pulau, itu menandakan kalau seseorang sengaja memasang jebakan agar siapa saja yang mendekati pulau itu akan mengalami kecelakaan. Takahashi mulai memutar otak agar dapat menyelamatkan diri, karena seandainya tidak dibunuh oleh si kepala babi, mereka bisa mati kehausan akibat air yang sudah terkontaminasi dengan limbah biologis. Sementara berpikir, tiba-tiba Uehara menarik bajunya dari belakang. Cie, kelihatannya Takahashi sudah mulai mendapatkan hati Uehara. Tentu saja itu hanya imajinasi. Karena Uehara malah bertanya mengenai kapan mereka akan mencari kekasihnya yang super macho itu. Entah ramuan apa yang dikasih Higashiyama sehingga Uehara begitu tergila-gila padanya. Dia mulai mendesak Takahashi untuk segera menolong kekasihnya. Tapi Takahashi diam saja karena situasi mereka juga tidak aman. Ino kemudian mulai menyalahkan Fuji karena merusakkan handphonenya. Tapi Fuji membela diri dengan berkata, kalau beli handphone jangan yang murahan dong. Beli yang agak mahalan dikit kenapa sih? Mereka berdua mulai beradu mulut. Takahashi yang mendengarnya tiba-tiba mendapat ide. Sewaktu mereka mengelilingi pulau itu, terlihat sebuah desa dengan bangunan-bangunannya, yang berarti di desa itu kemungkinan memiliki sebuah radio yang dapat digunakan untuk memanggil bantuan. Ide Takahashi membuat mereka bersemangat, kecuali Kuraki. Dia mengingatkan kalau mereka harus melalui hutan untuk sampai ke desa. Dan di hutan itu, si pembunuh berkepala babi bisa muncul di mana saja. Mendengar kata-kata Kuraki, Ino dan Fuji langsung ciut nyalinya. Tapi Takahashi tidak menyerah begitu saja. Dia berniat untuk memberitahukan air yang sudah terkontaminasi agar mereka sadar kalau berdiam diri saja maka mereka semua akan mati kehausan. Belum sempat hal itu diberitahukan, tiba-tiba Uehara dengan tekad yang menyala-nyala langsung menyuruh mereka untuk segera berangkat. Karena kalau malam tiba, tempat itu akan sangat gelap dan si pembunuh berkepala babi dapat menyerang mereka diam-diam. Uehara meyakinkan mereka kalau si pembunuh itu tidak akan berani menyerang saat siang hari karena jumlah mereka sangat banyak, 5 lawan 1. Mendengar ucapannya, Ino dan kawan-kawan akhirnya setuju dan Takahashi begitu lega melihat gadis idamannya ternyata jago berpidato. Tak disangka-sangka ternyata Uehara sudah buru-buru pergi. Sudah jelas bagi Takahashi kalau Uehara sebenarnya hanya ingin cepat-cepat menolong Higashiyama. Mereka berlima begitu kewalahan menelusuri hutan yang dipenuhi dengan duri, sehingga betis mereka yang mulus jadi lecet. Ditambah lagi, begitu banyak nyamuk yang mengerumuni mereka, terutama Fuji dan Kuraki. Mungkin nyamuk yang ada di situ kebanyakan jantan ya. Sementara Fuji dan Kuraki sibuk menampar diri mereka masing-masing, Ino tiba-tiba merasa ada sesuatu menggeliat di belakang lehernya. Ketika dipegang dengan tangannya,
dia kaget melihat seekor lintah penuh darah yang sangat banyak. Di lehernya, sekumpulan lintah sedang asik berpesta menyedot darahnya. Lintah-lintah itu meneror mereka semua, mulai dari kaki sampai tangan dan leher. Tapi Uehara seakan tidak ngefek sama sekali, dan dengan santai melempar lintahnya begitu saja, like a boss. Sekeras-kerasnya Uehara, dia terkejut melihat sesuatu yang ada di depannya. Takahashi yang melihat Uehara terdiam mendekatinya, dan ketika dia sampai di sampingnya, dia terpaku melihat begitu banyak mayat yang disalib, disambut oleh ratusan gagak yang berterbangan di situ. Tempat itu bagaikan kuburan yang mengerikan. Ino yang melihat nama-nama yang ditulis di atas mayat-mayat itu tiba-tiba ingat kalau dulu dia pernah membaca sebuah artikel tentang sejarah kelam Jepang. Konon, pada zaman Edo, sekelompok penginjil Kristen datang ke Jepang untuk menyebarkan agama Kristen. Tapi kekaisaran Jepang pada waktu itu sangat membenci orang-orang asing dan menganggap agama Kristen ilegal. Sehingga siapapun yang menganutnya akan diburu, disiksa dengan kejam dan akhirnya dibunuh. Semua penganut Kristen yang masih hidup berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah pulau terpencil. Tapi seiring berjalannya waktu, karena tidak ada pendeta yang membimbing mereka, orang-orang yang bersembunyi di pulau terpencil itu mulai menyimpang dari ajaran Kristen dan akhirnya mempraktekkan ritual-ritual mengerikan, yakni menjadikan manusia sebagai tumbal kepada dewa dan memakan dagingnya serta meminum darahnya. Sampai sekarang, pulau itu tidak pernah diketahui. Mendengar cerita Ino, mereka sadar kalau mereka berada di pulau itu. Uehara yang tidak peduli dengan cerita Ino melihat sebuah mayat yang tubuhnya masih kelihatan segar. Tiba-tiba mayat itu mengeluarkan saringan. Maksudnya menatapnya, sehingga Uehara menjerit ketakutan. Ternyata pria itu masih hidup dan mulai menangis melihat pertolongan tiba. Dia berterima kasih pada mereka karena sudah menolongnya dan langsung bertanya di mana kapal mereka agar bisa segera kabur dari pulau terkutuk itu. Tapi Ino menjelaskan padanya kalau kapal mereka tenggelam dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Uehara yang melihat pria itu merasa ada yang aneh, karena dia tidak memiliki bekas paku di tangannya, sama seperti mayat-mayat yang lain. Ino kemudian bertanya pada pria itu, kenapa dia bisa berada di pulau Kechikujima. Pria kurus itu dengan senyuman yang lebar berkata kalau dia dibuang ke pulau itu oleh Yakuza karena tidak dapat membayar hutang.